Sekarang saya ke narapidana dulu, Pak. Namanya Arswendo. Bekas narapidana. Nggak apa-apa dibilang narapidana juga nggak apa-apa. Saya lagi berpikir meskipun sudah 24 tahun yang lalu di Karni. Nah iyalah masa kayak gini panggil Pak senengan banget ya. Nggak bener. Kenapa Karena dulu dia saya lebih tua dari saya benar. Umur soal sara jadi kita tidak bicarakan. Kenapa dulu saya masuk penjara? Mungkin supaya nanti saya bisa cerita. Nah kan, banyak orang yang masuk penjara tapi nggak pinter cerita. Nyatanya, ayo, mereka mengutus saya lah. Mengutus. Ya, ya saya sendiri mengutus diri sendiri nggak apa-apa lah mengenai Iya, itu ya. iya. Jangan dibantah-bantah melulu dong. Ini Iya ya terus ya. saya mau datang aja udah bagus. Nggak gini deh, ya karena dari Padang supaya kita alam terkambang jadi guru loh. Alamiah aja. Kalau Dek Karni makannya pete atau jengkol, jangan berharap pipisnya stroberi. Tidak berarti jengkol atau pete itu jelek. Ya udah, contohnya saya sendiri deh supaya nggak kelihatan ini. Kalau saya perokok, keringat saya baunya itu. Saya nggak berharap baunya minyak wangi. Maksud saya kalau yang dimakan itu kita cari prosesnya ya yang keluarnya di situ. Kalau tadi disinggung penjara, kalau penegakan hukum di mana-mana nggak bener, di penjara juga mesti nggak bener lah. Supaya kelihatan contohnya ada Corby. Kalau dari awal di penjara itu dia nggak terima grasi misalnya, undang-undangnya tetap terima karena dia harus melakukan berkelakuan baik. Benerkah dia gitu? Tapi karena ini proses ini nggak terjadi. Saya semua dapat grasi, semua dapat grasi. Yang menentukan siapa sih? Kepala penjaranya, bagian keamanan administrasi. Udah. Nah, ada kontrol di kanwilnya, tapi biasanya karena rame-rame, tarifnya udah jelas ya udah. Karena ribuan yang kan begitu sehingga kasus yang kayak begini tiba-tiba 4,5 tahun dia dapat, misalnya ada. Nah, kalau dari awalnya bisa dicegah, kemungkinan besar tidak akan seperti itu. Belum selesai, jangan dipotong dulu. Pakai catatan soalnya. Ya, Roger dan Martha misalnya supaya rada konkret gitu. Dia kan nggak ditangkap nggak apa, dia sekarat sendiri kan. Sekarat dia sendiri. Korban enggak. Jauh. Ini orang-orang ahli itu ngomongnya suka bikin bingung. Korban itu bencana alam, korban itu Pak. Bener. Ini perbuatan dia sendiri begitu, kok dianggap korban? Kok dibela-belain, orang dibeda-bedakan. Wah kalau begini harus direhab, kalau ini nggak ada. Dia direhab dengan baik, ya. Kalau dia ngomong, ya teman saya 10 orang adalah, nah siapa, itu baru direhab. Kalau dia tetap melakukan kejahatan itu ya ngapain direhab-rehab? Nggak ada gunanya juga. Saya mau kasih contoh bukti hidup Bapak kita Sumirat. Kebetulan ada di sini. Humas BNN. Saya sama beliau itu dari sekolah ke sekolah yang tidak terdaftar, buru-buru dikasih honor. Ya kecuali di sini nanti ditambahin. Enggak, tanya beliau nih, ada polo, kita datang ke sekolah-sekolah hanya untuk mengatakan ini. Nah, jangan narkobaan, tapi pastilah bukan bahasa itu. Kita pakai sulap, kita baca puisi. Saya pintar baca puisi deh Karni. Ya, dan ini sebetulnya kalau kita dari awalnya sudah melemah, sudah nggak benar ya, kita nggak bisa berharap nanti di penjara dia akan lebih lagi nanti apa enggak. Ya kalau mau niat ya dari keseluruhannya. Ini belum saya ngomongin misalnya anaknya pejabat tertentu terlibat gini, rehab apa di ini, ruwet urusannya. Artinya putusan-putusan itu sangat situasional. Nah dari sini misalnya kita bisa bikin gini, saya ingin menutup ini dengan kata-kata bijak seperti Dek Karni juga. Tapi ini kata bijak saya sendiri yang bikin. Kalau kita memang berniat ke arah itu dan dari ujung dan akhirnya
bisa saya kira ada baiknya. Kita rehat sejenak sampai ketemu. Sampai ketemu dong ya. Sampai ketemu Selasa yang akan datang di ILC. Nah, tugas kamu udah saya. Kapan saya kasih wewenang Anda untuk gitu?